berdua dulu nih. Nah, biasa bertiga, sekarang berdua. Kita mau kembali memuji membesarkan nama Tuhan. Sebelumnya yuk sama-sama kita berdoa, kita siapkan hati kita. Tuhan Bapa kami dan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Engkau boleh kumpulkan kembali kami pada hari ini ya Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kau yang pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ya Bapa. Kau yang urapi setiap kami, setiapkan hati kami ya Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Dan langsung saja kami akan mulaikan ibadah kami pada hari ini. Haleluya puji Tuhan. Amin. Yuk, masih pada inget gak nih lagu ini? Yuk sama-sama kita mau nyanyi lagu ini. Kita mau buktikan kalau Tuhan Yesus adalah superhero kita yang paling hebat. Yuk semangat semuanya yuk, berdiri. Tuhan Yesus Raja di bumi dan di surga, yang berkuasa atas jemaatnya di dunia. Dia tebus segala dosa umat manusia. Tiada yang seperti Dia. Kalahkan maut dengan darahnya, bangkit dari kubur dengan kuasanya. Sebab itu Dia lebih kuat dari Batman, lebih dahsyat dari Superman, lebih hebat dari Spiderman, juga Iron Man. Lebih kuat dari Batman, lebih dahsyat dari Superman, lebih hebat dari Spiderman, juga Iron Man. Kita mau lebih semangat lagi, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk memuji besarkan nama Tuhan. Yesus Raja di bumi dan di surga, yang berkuasa atas jemaatnya di dunia. Tebus segala dosa umat manusia. Tiada yang seperti Dia. Dengan darahnya, bangkit dari kubur dengan kuasanya. Sebab itu Dia lebih kuat dari Batman, lebih dahsyat dari Superman, lebih hebat dari Spiderman, juga Iron Man. Lebih kuat dari Batman, lebih dahsyat dari Superman, lebih hebat dari Spiderman, juga Iron Man. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Tante sini mau tanya, masih ada anak-anak di sini yang masih suka marah-marah? Masih suka ngambek-ngambek? Daripada ngambek-ngambek marah-marah, lebih baik mending nyanyi aja. Tante Maya di sini mau ajarkan lagu baru, jangan ngambek-ngambek aja. Ya, kita belajar sama-sama. Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi lagu yang indah. Ayolah kemari kita happy-happy, dendangkan nada yang indah. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Jangan suka ngambek-ngambek aja,
nada, nada-nada yang indah. Jangan suka marah-marah aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja, shalala haleluya. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja, shalala haleluya. Sekali lagi jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja, shalala haleluya. Lebih baik kita nyanyi aja, shalala haleluya. Lebih baik kita nyanyi aja, shalala haleluya. Yuk, mungkin sekarang kita lagi nggak banyak ke gereja ya, datang ibadah. Tapi kalian tetap bisa ajak jiwa untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Dengan cara apa? Ajakin teman-teman kalian buat nonton nih Villa Kids online streaming. Yeay. Yuk kita mau ajak teman-teman kita untuk datang beribadah sama Tuhan. Satu anak Tuhan nonton online service. Debat anak Tuhan bawa kawan nonton online service. Dua anak Tuhan nonton online service. Dua satu anak Tuhan bawa kawan nonton online service. Tiga anak Tuhan nonton online service. Tiga dua satu anak Tuhan bawa kawan nonton online service. Empat anak Tuhan nonton online service. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa kawan nonton online service. Lima anak Tuhan nonton online service. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa kawan nonton. 10 anak Tuhan nonton online service. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa kawan nonton online service. Yeay. Jangan lupa ya, pokoknya tetap harus nonton online service walaupun nggak ke gereja. Yuk, sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan hati kita mau mengangkat pujian, kita mau buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Bapakku datang padamu, naik
Yakits ya Bapa. Dan sebentar kami akan menerima firman Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu beri roh ketenangan pada mereka, agar biar firman-Mu itu dapat tertanam di dalam hati mereka. Walaupun mereka tidak beribadah ke tempat ibadah-Mu ya Bapa, tapi mereka dapat bertumbuh di rumah mereka masing-masing. Dan Tuhan juga lawat anak-anak-Mu yang apabila ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Apabila ada yang mempunyai roh kemalasan, Tuhan tolong beri kerajinan untuk mereka menonton ibadah streaming ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yuk, tetap tenang, kita masih mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis, siapin Alkitabnya supaya kita bisa konsentrasi. Dan kita kalau nanti suruh buka ayat, semua bisa ikutan baca. Amin. Sampai ketemu lagi di ibadah streaming minggu depan. God bless. Hai Kak Sisi. Hai Cinevi. Oh Cinevi tumben sih datang di gereja. Iya nih, kangen sama gereja, kangen. Ya sama. Kangen icebreaker banget. Kangen joget-joget sama anak sekolah minggu ya. Kangen firman juga untuk adik-adik sekolah minggu. Ya bener Cinevi. Ngomong-ngomong nih tentang sekolah minggu, kita belum sapa nih anak-anak yang ada di rumah. Streaming ya? Iya ide dong, kita lagi ibadah online. Yuk Kak Sisil, kita sapa bareng-bareng adik-adik yang di rumah Kak Sisil. Oke. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Kembali lagi kita di dalam ibadah online Philadelphia Kids. Kak Sisil berharap adik-adik yang ada di rumah dan kita semua selalu ada dalam lindungannya Tuhan. Amin. Iya Kak Sisil, ngomong-ngomong gereja nih Kak Sisil, rumah Tuhan. Jadi ada seorang anak kecil, masih kecil, seumuran sama adik-adik yang di rumah yang lagi nonton. Jadi anak kecil ini dibawa sama mamahnya ke rumah Tuhan untuk jadi pelayan Tuhan di rumah Tuhan. Wah, kok bisa sih? Iya. Kenapa? Jadi gini ceritanya, ada seorang yang bernama Elkana. Nah, Elkana ini mempunyai istri yang bernama Hana dan Penina. Penina ini bisa Punya anak. sedangkan Hana ini tidak. Nah, tetapi Hana ini rajin sekali berdoa sama Tuhan. Iya. Dan sering berdoa, Tuhan berikan aku anak. Terus berulang lagi, Tuhan berikan aku anak, berikan kemurahan-Mu, berikan aku anak. Terus saja, tapi suatu saat ibu Hana ini gitu merubah doanya seperti ini. Tuhan berikan aku anak. Jika Tuhan memberikan aku anak, maka anak itu akan kupersembahkan ke rumah Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Gitu. Nah, dengan dia merubah doanya nih, Tuhan itu hatinya tergerak dan mengabulkan doanya Ibu Hana ini. Akhirnya Ibu Hana ini melahirkan seorang anak laki-laki. Oh. Bentar Cinep. Bukannya ini cerita yang diceritain Tante Putri yang minggu lalu? Bener banget. Nah, adik-adik di rumah masih ingat nggak nih siapa nama anak laki-lakinya Ibu Hana ini? Kak Sisil tahu nggak? Tahu dong. Coba kita mau dengar ya jawabannya anak-anak di rumah. Siapa? Gak ada yang tahu. Udah lupa kali ya Cinep ya. Coba sekali lagi. Siapa? Oh, ada yang bisa jawab. Pinter. Nah, sekarang yang bisa jawab tadi, yuk kita jawab bareng-bareng. Kita kasih tahu sama yang kemarin-kemarin lupa itu. Yuk kasih sih, kita jawab bareng-bareng. 1, 2, 3. Samuel. Jadi anak itu bernama Samuel. Nah, sebentar kita akan nyaksiin videonya nih. Mau lanjut nggak nih ceritanya? Mau dong, mau Oke, banget. sebelum lanjut, kita mau lihat videonya. Tapi pakai gerakan dulu. Nah ya, adik-adik di rumah harus pakai gerakannya kita dulu. Ikutin kita. Oke, yuk kasih Sil. Let's see the video. Sekali lagi. Sekali lagi ya, bareng-bareng ya adik di rumah ya. Let's see the video. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana
dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Wah, Cine bagus banget ya, ceritanya keren banget. Ternyata setelah Samuel tuh merespon panggilan Tuhan dengan berkata, "Berbicaralah, hamba-Mu ini mendengarkan." Nah, dari situ firman Tuhan dinyatakan dari sama Samuel ini. Nah, coba tadi itu Samuel merespon panggilan Tuhan yang dipanggil Samuel, Samuel berapa kali? Berapa kali coba adik-adik di rumah? 3 kali itu, Cine. Jadi 3 kali tuh Samuel tuh merespon panggilannya karena dia pikir waktu itu yang memanggil dia itu adalah Imam Eli. Jadi di situ Samuel langsung merespon panggilan dan buru-buru menghampiri Imam Eli. Buru-buru ya, kasih Dia langsung, aduh, saya
mungkin saya dipanggil Imam Eli. Coba Kak Sisil, adik-adik yang di rumah kalau dipanggil sama papa mamahnya responnya bagaimana? Ayo, jangan-jangan nanti kalau dipanggil ogah-ogahan. Pura-pura nggak denger ya, karena udah sibuk nonton atau apa ya. Nah itu nggak boleh. Kita Itu harus nggak baik. meresponi panggilan dari orang tua juga. Nah terus Kak Sisil, ngomong-ngomong nih kan, firman Tuhan itu pada saatnya Samuel ini kan belum ada firman Tuhan, belum ada yang namanya Alkitab gitu. Nah, sedangkan sekarang itu udah ada Alkitab. Di sini tuh semua firman Tuhan. Jadi, kalau kita mau belajar meresponi firman Tuhan, kita juga harus sering-sering baca Alkitab. Bener, merenungkan siang dan malam. Nah, oke Kak Sisil. Terus kan minggu-minggu yang lalu nih Kak Sisil, kita juga harus sering dapat firman kan? Iya dong, udah banyak banget firman, banyak banget. Coba apa aja sih Kak Sisil firman Tuhan yang kemarin? Contohnya 10 perintah Tuhan. 10 perintah. Coba adik-adik di rumah, ada yang masih ingat nggak ini sama 10 perintah Tuhan? Perintah Tuhan. Coba Kak Sisil. Perintah pertama Kak Sisil. Perintah yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Jangan sumpah-sumpah sembarangan. Sumpah-sumpah ya. Kak Sisil coba sekarang. Terus yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, kayak gini nih. Kayak kita gini. Iya, kayak kita gini. Ibadah online-nya Philadelphia. Iya, walaupun kita masih ibadah streaming, tapi kita tetap ibadah. Tetap semangat mau ibadah. Oke, lanjut Kak Sisil ke yang kelima. Nah, ini yang paling penting juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Hormatilah ayah dan ibumu. Iya, benar banget. Kita harus hormat dan taat sama orang tua kita. Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan. Jadi kita harus dengar-dengaran sama orang tua. Kayak seperti Samuel ini, dia merespon karena dia sudah menganggap Imam Eli itu sebagai orang tuanya. Nah, terus apalagi Kak Sisil? Masih ada lagi, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan bersaksi dusta. Iya. Nah, itu adalah firman yang sudah kita dengar minggu-minggu lalu. Iya, minggu-minggu sebelumnya. Nah, terus kita juga mau jadi pelaku-pelakunya. Itu yang paling penting, kita harus baca firman Tuhan dan kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, karena itu yang paling terpenting. Oke, ngomong firman Tuhan nih, kita kan udah pegang nih Alkitab nih. Iya. Yuk kita mau buka ayat hafalan nih Kak Sisil. Ini yang paling penting nih. Kita buka ayat hafalan yuk. Kita harus baca firman Tuhan untuk ayat hafalan. Yuk, adik-adik yang di rumah buka Yohanes 15 ayat 16. Yang ke-16. Jadi adik-adik di rumah harus buka Alkitab. Ya, buka Alkitabnya dulu, cari Alkitabnya di Yohanes 15 ayat yang ke-16. Jadi cuma bagian A aja. Cinep. Oke, Kak Sisil akan bacakan ya firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Oke, sampai situ ya hafalannya. Yuk kita baca sama-sama lagi ya. Sekali lagi biar hafal ya. Benar banget. Oke. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Gitu, jadi harus kudu hafal karena nanti bagi adik-adik yang sudah hafal nih, latihan nih di rumah, latihan dulu, hafalin dulu ayat tadi Yohanes 15 ayat 16. Nanti minta papa mama atau kakaknya untuk videoin. Nanti untuk videonya bisa dikirimin ke kontak yang ada di bawah ini. Ya, nanti untuk 4 orang yang tercepat dan yang terbaik hafalinnya dapat hadiah. Dapat dong. Oh, keren banget. Mau dong. Dan Kak Sisil nanti untuk 4 orang ini akan ditayangkan juga nih
di Instagramnya Philadelphia Kids dan di YouTube Philadelphia Kids. So keren banget ya. Oke, nah Kak Sisil, kita mau nyanyi yuk Kak Sisil satu lagu. Oh iya, benar. Yuk, Adik-adik yang ada di rumah kita nyanyi bareng ya. Ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ya, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Nah, sebentar kita akan berdoa. Kak Sisil yang akan Oke, adik-adik yang ada di rumah, mari kita sikap berdoa. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami akan dibekali terus dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini Tuhan Yesus meneguhkan dan menguatkan kami, mengubah kami dan menjadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, dan menjadi anak-anak yang merespon setiap panggilan Tuhan, dan menjadi anak-anak luar biasa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami Philadelphia Kids live streaming ini dari awal pertengahan sampai sudah selesai. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan menjaga dan menyertai adik-adik yang ada di rumah. Apapun segala tugas dan tanggung jawab sekolah online, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan untuk anak-anak yang ada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, dan juga menggunakan masker. Nah, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan pakai hand sanitizer. Oke, dadah, sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday.